Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadat BKSN. Untuk mengawali ibadat kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pembukaan. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, karena kita semua dapat merayakan ibadat BKSN pada tahun ini dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun kita hanya di rumah saja, tetapi kita diajak untuk sama-sama menyambut bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Tema BKSN pada tahun ini adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi ini. Melalui tema ini kita semua diajak untuk berjuang menegakkan keadilan. Tidak boleh kendur, meski umat beriman sekarang ini harus sama-sama merasakan kesulitan hidup dikarenakan merebaknya wabah virus corona di tahun 2020 ini. Sebagai anak-anak Allah, kita diundang untuk semakin peka terhadap sesama kita yang menderita. Wabah virus corona telah membawa banyak sekali perubahan dalam gerak manusia di dunia ini, serta mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Maka dari itu, kita harus percaya dengan pertolongan dan rahmat Allah yang mampu melaksanakannya. Maka marilah kita masuk dalam keheningan dan mengangkat hati kita ke hadapannya. Dengan kerendahan hati dan kesadaran diri kita telah berkumpul di sini. Semoga pikiran kita selalu dibuka oleh Allah untuk mengerti sabdanya yang akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Marilah kita biarkan diri kita dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus,
sehingga ibadat kita berguna bagi kehidupan kita dan iman kita kepada Tuhan semakin hari semakin kuat kepadanya. Menyadari segala kesalahan dan dosa kita, marilah dengan rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan agar layak dan pantas merayakan ibadat sabda ini. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, marilah kita dari hati yang penuh syukur kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita dan memohon ampun kepada Bapa yang Maha Kuasa, agar kita tetap menjadi putra-putri Bapa yang berkenan di hatinya dan layak mengikuti ibadat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami dan bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar kami semua dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik, meresapkannya dalam hati dan mampu melaksanakan perintah-Mu, serta bisa membuka diri hingga dapat merasakan kebaikan dan peran serta-Mu dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan dalam hati kita bacaan Injil pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan, mari kita awali dengan lagu antar bacaan. Segala yang tak
selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu guru serta anak-anak yang terkasih, saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Seluruh kegiatan belajar semua dilakukan dari rumah dan secara online. Tentunya ada enaknya dan ada tidak enaknya buat kalian para siswa-siswi. Tetapi yang pasti, kalian banyak waktu untuk sering berjumpa dan melakukan kegiatan belajar bersama orang tua. Tema BKSN pada tahun ini, kita diajak untuk menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Anak-anak semua adalah bagian dari umat KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Melalui tema ini, kita diajak untuk tidak pernah berhenti berjuang menegakkan keadilan dalam mencapai kesejahteraan bangsa kita dengan tindakan nyata yang kita mulai dari rumah, dari sekolah, dan dari yang lainnya. Seperti bacaan yang baru saja kita dengar dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Berkaitan dengan di masa pandemi ini, kita dapat menunjukkan sikap kepedulian. Terlebih dahulu, peduli terhadap diri sendiri untuk tetap menjaga kesehatan pada masa pandemi ini. Setelah itu, kita dapat membagikan dan menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama kita, khususnya untuk para tenaga medis kesehatan
yang terus berjuang untuk memberikan pelayanan terbaik untuk para pasien yang sekarang ini terkena COVID. Maka dari itu, Bapak Ibu Guru mengajak kalian semua para siswa untuk bersama-sama meneladani Tuhan Yesus yang menunjukkan sikap kepeduliannya terhadap para pengikutnya. Seperti yang tadi dikisahkan pada Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21, mengisahkan tentang Yesus memberi makan pada 5.000 orang. Dia tidak pernah menutup mata saat para pengikutnya mengalami kesusahan. Begitu juga dengan kita yang harus siap berjuang bersama-sama menegakkan keadilan di tengah masa pandemi ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, Allah Maha Baik dan Maha Pemberi. Ia dengan setia dan sabar menanti kita untuk dapat berbicara dengan Dia. Datanglah kepadanya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Untuk itu, marilah kita sekarang memanjatkan doa-doa permohonan serta ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Bagi pemimpin gereja, berkatilah para uskup, imam, dan diakon kami. Semoga mereka senantiasa mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang merasakan dan menemukan Engkau yang hadir di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kami, Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah dan lindungilah serta pimpinlah para pemimpin negara kami, agar mereka dapat memimpin negara kami dengan kebijaksanaan dan keadilan-Mu, sehingga tercipta kehidupan yang damai, tentram, serta kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tenaga medis kesehatan, ya Bapa, sertailah dan jagalah para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit, dan relawan yang berada di garda depan, merawat yang sakit, mengebumikan yang sudah meninggal, dengan mempertaruhkan kesehatan, bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SMP Strada Kampung Sawah, semoga Bapak Ibu guru dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, kesanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam didik para siswa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para siswa-siswi SMP Strada Kampung Sawah, ya Bapa, kobarkanlah semangat kami para siswa di tengah masa pandemik ini dalam tugas belajar kami agar kelak kami menjadi orang yang berdaya guna bagi yang lain dan berusaha menjadi anak yang setia pada perintah orang tua di rumah dan para guru di sekolah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami dan salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita tutup perayaan Sabda ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami semua sepanjang ibadat ini. Semoga sabdamu tetap tinggal di antara kami dan sungguh menjadi pedoman hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan selalu sesuai dengan kehendak-Mu, serta iman kami semakin tumbuh dan berkembang demi Kristus yang hidup bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir saat ini, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita, serta perjalanan hidup kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Guru serta anak-anak terkasih, ibadat sabda kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan sabda Tuhan. Amin. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Terima kasih anak-anak, tadi kita semua telah mengikuti ibadat singkat dalam rangka pembukaan hari bulan Kitab Suci Nasional yang dipimpin oleh Bu Yustin tadi pagi. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak,
Pembukaan BKSN pada bulan ini sangat dalam situasi kondisi yang sangat prihatin karena kita di dalam tengah-tengah masa COVID-19. Maka sesuai dengan tema BKSN bulan ini, menegakkan keadilan bagi sesama pada masa pandemi ini sangat kita sambut baik. Kita harus laksanakan, kita tegakkan keadilan bagi sesama. Anak-anak, BKSN bulan ini nanti kita tutup dengan rangkaian kegiatan pada tanggal 30 September 2020 nanti. Kegiatan-kegiatan nanti akan dilakukan ibadah penutupan, juga dilakukan lomba-lomba. Lomba-lomba ini kemungkinan besar kalau seandainya kita belum bisa secara tatap muka, tetap akan dilakukan lomba-lomba secara virtual. Nanti ini akan dikoordinasikan oleh Bu Justin dan pembina OSIS, Bu Nancy dan family. Nah, sekali lagi Bapak ucapkan selamat mengikuti bulan Kitab Suci Nasional. Kamu tetap semangat, kamu giat, dan kamu buka kitab suci di rumah masing-masing. Kita rajin dan kita refleksikan setiap kitab suci yang kita baca, sehingga ini menjadi bekal kita dalam melayani sesama hidup kita pada tahun ini. Terima kasih, salam AMTG.